Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namiliza, NPM 1917051019 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai desain analisis dan algoritma. Untuk kebutuhan tugas UAS DAA. Yang pertama itu materi Big O dan Time Complexity. Big O dan kompleksitas waktu merupakan konsep dasar dari running time suatu fungsi atau program yang akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah input. Di sini ada beberapa notasi Big O. Yang pertama itu ada constant time, yang artinya banyak input yang diberikan kepada sebuah algoritma tidak akan mempengaruhi waktu proses runtime dari algoritma tersebut. Ini dilambangkan dengan O1. Kemudian yang kedua ada linear time, adalah ketika runtime dari fungsi kita berbanding lurus dengan jumlah input yang diberikan. Ini dilambangkan dengan ON. Kemudian quadratic time adalah ketika runtime dari fungsi kita adalah sebesar n kuadrat, di mana n adalah jumlah input dari fungsi tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena kita menjalankan fungsi linear di dalam fungsi linear. N kali n. Ini dilambangkan dengan ON kuadrat. Kemudian cubic time itu untuk memecahkan masalah dalam jumlah kecil yang biasanya terdapat pada program yang memproses 3 buah data atau array 3 dimensi secara bersamaan. Kemudian di sini ada tips cepat untuk menentukan Big O. Yang pertama itu kita temukan suku nilainya terus bertambah paling cepat. Kemudian kita lihat pada persamaan pertama yaitu ada suku AN dan B. Nah, kita lihat antar suku ini yang mana nilainya akan terus bertambah paling cepat. Nah, yang pertama paling cepat yaitu AN kan, karena AN ini dia akan bertambah cepat seiring bertambahnya ukuran input karena dia ada N, sedangkan B itu tidak ada N. Jadi setelah kita tahu ini ada yang suku yang bertambah cepat itu AN, kita buang koefisien. Nah, kita buang koefisien A-nya sehingga didapat untuk Big O-nya itu ON. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, untuk contoh kedua ini kuadratik, persamaan kuadratik. Nah, kita lihat suku yang nilainya terus bertambah paling cepat. Nah, antar tiga suku ini yang mempunyai ukuran inputnya yaitu n kuadrat, cn kuadrat, dan dn. Sedangkan e itu tidak ada ukuran inputnya. Jadi kita lihat untuk Cn kuadrat dan Dn, kita coba masukkan n itu nilainya misalkan 2. Nah, Cn kuadrat berarti dimasukkan 2 berarti 4C. Sedangkan Dn ini 2C, berarti yang akan nilainya yang terus bertambah paling cepat itu n kuadrat. Berarti Cn kuadrat ini kita buang koefisien C-nya sehingga didapat untuk times Big O-nya yaitu ON kuadrat. Kemudian kita masuk contoh, di sini ada untuk menentukan kompleksitas waktu program tanpa merunning program ini. Nah, kita lihat pada yang kode pertama itu ada fungsi, di dalam fungsi itu ada prosesnya. Nah, total sama dengan 0 ini kita tahu dia menjalankan satu kali proses, jadi dia O1. Dan return total ini juga menjalankan satu kali proses. Nah, kemudian untuk mencari kompleksitas waktunya itu kita jumlahkan kan untuk dua proses ini sehingga didapat T1 sama dengan O1 ditambah O1. C1 tambah C2 berarti O1 tambah O1 tetap dia O1. Berarti kompleksitas waktu yang dapat itu O1. Kemudian program kedua. Nah, di dalam fungsi ini terdapat beberapa proses kan. Nah, total sama dengan 0 ini menjalankan satu kali proses seperti yang tadi. Kemudian di sini ada for. Jika dia ada for, itu berarti dia prosesnya sebanyak n. Nah, di dalam for ini ada total. Total ini satu kali proses dikalikan dengan n. Karena n itu karena n itu kan melambangkan for yang akan diulang seberapa banyak n-nya. Kemudian return total itu
satu kali proses, jadi O1 ini di luar for, jadi dia O1. Nah, terus kita jumlahkan, jadi kita cari kompleksitas waktunya. O1 ditambah N dikali O1 ditambah O1. Jadi C4, jumlahkan C4, kemudian N dikali C5. Berarti yang kita dapatkan itu ON. Nah, sehingga program yang kedua itu kita dapatkan kompleksitas waktunya sebanyak ON. Kemudian materi kedua yaitu recurrence dan master theorem. Mendefinisikan suatu objek secara eksplisit itu sulit, sehingga hal yang lebih mudah untuk mendefinisikan suatu objek yang berupa fungsi himpunan atau deret itu dengan dirinya sendiri, atau biasa kita sebut recurrence atau relasi rekursif. Ini langkah membuat relasi rekursif, yaitu pertama basic step, itu menentukan anggota awal dari barisan, himpunan, atau fungsinya. Yang kedua recursive step, itu membuat aturan yang bisa menambahkan anggota baru ke dalam barisan, himpunan, atau fungsi yang berdasarkan dari anggota yang sudah ada. Contohnya di sini ada F0 sama dengan 3, Fn plus 1 sama dengan 2Fn plus 3. Jadi misal F0 itu nilainya 3, berarti untuk F1 berarti 2F0 ditambah 3 sama dengan 2 kali 3 ditambah 3 sama dengan 6 plus 3 sama dengan 9. Untuk F2 juga seperti tadi, 2F 1-nya 2F1 ditambah 3 sama dengan 2 kali 9 ditambah 3 sama dengan 18 ditambah 3 sama dengan 21. Untuk F3 dan F4 itu sama saja dengan F0 dengan seperti F1, F2 sebelumnya. Kemudian di sini ada 3 cara untuk tiga solusi recurrence. Yang pertama itu ada substitution, menebak solusi dan membuktikan dengan induksi matematika. Yang kedua itu recursive tree, transformasi dari bentuk rekursif ke bentuk iteratifnya. Yang ketiga itu ada master theorem, penyelesaian yang khusus ketika masalahnya Tn sama dengan At dikali N per B ditambah Fn. Di sini kita akan membahas mengenai master theorem. Master theorem menyediakan cookbook untuk menyelesaikan relasi rekursif, yaitu Tn sama dengan At dikali N per 2 plus Fn, yang dimana A lebih dari sama dengan 1 dan B lebih dari 1. Dan Fn adalah fungsi positif asimpotiknya. 3 bentuk kasus di master theorem yang dapat kita selesaikan. Jika penyelesaian kasus tidak sesuai dengan bentuk yang di bawah ini, maka dia tidak dapat diselesaikan dengan master theorem. Berarti dia dapat diselesaikan dengan substitution atau recursive tree. Nah, yang pertama, jika Fn sama dengan O n pangkat A log B log A min epsilon, epsilon lebih dari 0, maka Tn-nya sama dengan theta n pangkat A log B. Yang kedua, jika Fn sama dengan O n pangkat A log B, maka Tn sama dengan theta A log B log n. Yang ketiga, jika Fn sama dengan omega n pangkat log B log A plus epsilon, epsilonnya lebih dari 0, dan AF n per B kurang dari sama dengan CFN, dan C-nya kurang dari 1, maka Tn sama dengan theta Fn. Nah, contohnya, misalkan di sini kita akan mencari kompleksitas waktunya, theta-nya berapa. Kita gunakan master theorem. Nah, diketahui Tn sama dengan 7T n per 2 plus n kuadrat, yang dimana A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 2, Fn sama dengan n kuadrat. Berarti langsung kita cari n pangkat 2 log 7 itu sama dengan n pangkat 2,803. N kuadrat ini sama dengan n pangkat 2 log 7 jika n pangkat 2 log 7 ini dikurangi epsilonnya. Atau dengan kata lain, n kuadrat ini kurang dari sama dengan Cn pangkat 2,803 dikurang epsilon. Kurang epsilon, epsilon sama C-nya itu lebih besar dari 0. Maka kita ketahui kan n pangkat 2 log 7 itu nilainya lebih besar daripada n kuadrat. Berarti dia memenuhi kasus yang pertama. Berarti theta n Tn-nya sama dengan theta n pangkat A log B.
yang didapatkan jadi Tn sama dengan theta n pangkat 2 log 7. Kemudian yang ketiga ada divide and conquer. Divide and conquer adalah metode pemecahan masalah yang bekerja dengan membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Kemudian menyelesaikan masing-masing submasalah dan akhirnya menggabungkan solusi masing-masing submasalah sehingga menjadi solusi dari masalah semula. Nah, di sini ada langkah-langkah divide and conquer. Yang pertama ada divide, membagi suatu masalah menjadi lebih kecil, yaitu submasalah, agar penyelesaian masalah tersebut lebih mudah. Yang kedua, conquer, itu menyelesaikan setiap submasalah, terus mencari solusinya secara rekursif. Yang ketiga itu combine. Solusi-solusi masalah yang tersebut dari setiap submasalah itu kita satukan. Kemudian hasil penggabungan dari solusi tersebut merupakan solusi untuk masalah utamanya. Kemudian kita menghitung running time divide and conquer, itu menggunakan Master Theorem. Nah, Master Theorem ini mirip seperti di recurrence, tapi agak berbeda. Nah, rumusnya itu Tn sama dengan AT dikali N per D ditambah O dikali N pangkat K. Yang dimana A sama dengan submasalah yang akan diproses, B sama dengan banyaknya submasalah yang ada atau hasil pembagian, K sama dengan combine complexity-nya. Nah, di bawah ini merupakan bentuk kasus yang dapat diselesaikan di divide and conquer menggunakan Master Theorem. Nah, untuk Tn sama dengan O N pangkat A log B, itu jika A lebih besar dari B pangkat K. Untuk Tn sama dengan O N pangkat K log N, itu jika A sama dengan B pangkat K. Untuk Tn sama dengan O N pangkat K, itu jika A kurang dari B pangkat K. Kemudian kita masuk contoh ke merge sort. Nah, kita ketahui merge sort ini kan berupa bilangan yang tidak berurut. Itu ada 38, 27, 43, 39, 82, 10. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan bilangan yang tidak terurut ini menjadi urut seperti di bawah ini. Nah, untuk yang bagian atasnya kan kita bagi dua masalahnya. Jadi 38, 27, 43, 3 dan 9, 8, 2, 10. Kemudian dari ini kita bagi dua lagi. Jadi kita ketahui untuk A-nya itu submasalah yang akan diproses itu ada dua. Kemudian karena ini kita bagi dua lagi, dari satu ini kita bagi dua lagi, berarti banyaknya submasalah yang ada itu juga dua. Nah, setelah sudah jadi dua, kita telah bagi dua kan, kita pecah. Kemudian dari kita pecah ini kita gabungkan menjadi satu dengan nilai yang terurut. Kita tes kan, 38 sama 27 lebih besar mana? 27, berarti 27 depan, 38 di belakangnya. Begitu juga dengan 43 dan 3, berarti 3, 43. Kemudian dari 27, 38 dan 3, 43 ini kita gabungkan yang mana lebih besar, berarti 33, 27, 38, dan 43. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan ini, sehingga kita satukan menjadi seperti bawah ini. Berarti telah diketahui A-nya sama dengan 2, B pangkat K, B-nya tadi kan 2. Berarti B pangkat K itu sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. Berarti A sama dengan B pangkat K. Berarti untuk merge sort ini diketahui jika A sama dengan B pangkat K, berarti Tn-nya, kompleksitas waktunya itu O N pangkat K log N. Nah, O N pangkat K log N, K-nya kan 1. Jadi kita masukkan O N pangkat 1 log N, berarti kompleksitas waktu yang didapat yaitu O N log N. Kemudian materi keempat yaitu Dynamic Programming. Dynamic Programming adalah suatu teknik yang mirip dengan divide and conquer yang tetap menerapkan proses pembagian masalah utama menjadi submasalah dan solusi-solusi tersebut disatukan. Yang membedakan dari keduanya adalah di submasalahnya. Jika di
divide and conquer itu submasalah yang sama atau berbeda tetap diproses semuanya. Sedangkan di dynamic programming ini submasalah yang sama tidak perlu diproses ulang karena submasalahnya saling bergantung, sehingga dynamic programming akan lebih efektif untuk kasus-kasus yang menghasilkan submasalah yang serupa. Yang serupa menghasilkan optimal solution. Untuk optimization problem itu ketika kita mencari solusi yang optimal dari suatu masalah yang biasanya ada nilai maksimum atau nilai minimalnya. Di sini ada 4 karakteristiknya. Yang pertama itu ada objective function. Ini untuk mengetahui fungsi tujuan awalnya. Yang kedua itu constraint, itu kendala yang dimiliki untuk mencapai tujuan di object function tersebut. Kemudian kita tentukan feasible solution, solusi-solusi yang didapatkan apabila kita memenuhi kendala di constraint ini dan mencapai fungsi tujuan di object function ini. Nah, kemudian setelah 3 ini yang terakhir itu ada optimal solution. Solusi optimal ini adalah jika kita adalah feasible solution yang memenuhi constraint dan object function-nya. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah untuk kita menerapkan dynamic programming. Yang pertama itu mendefinisikan optimal solution. Yang kedua, definisikan proses rekursif untuk mencapai optimal solution. Yang ketiga, hitung optimal solution untuk setiap submasalahnya. Yang keempat, mencari optimal solution berdasarkan solusi dari submasalah yang disimpan. Kemudian materi kelima yaitu tentang graph. Graph adalah suatu pasangan dari V, E, di mana V adalah himpunan vertex-nya dan E adalah himpunan dari edge atau garis. Nah, untuk V-nya itu ada vertex A, B, C, D, E. Kemudian edge atau garisnya itu AB ini yang biru-biru, AB, AC, AD, CD, DE, BE, CE. Nah, untuk graph ini disebut unweighted graph, yaitu graph yang tidak berbobot. Karena dibilang tidak berbobot itu karena di setiap barisnya itu tidak ada nilainya. Beda dengan graph ini. Graph ini adalah graph yang berbobot. Nah, setiap garisnya itu ada nilai. Seperti garis BC ini ada nilai 8, garis CD ada nilai 7. Kemudian ada juga direct graph dan undirect graph. Direct graph ini kita lihat dari graph ini adalah graph yang mempunyai arah. Sedangkan undirect graph ini graph yang tidak mempunyai arah. Kemudian ada juga path. Nah, suatu sequence dari vertex yang bertentangan atau bersebelahan. Path itu juga suatu jalur yang menghubungkan seluruh vertex yang berbeda, kecuali vertex yang pertama dan terakhir. Misalnya ini P sama dengan untuk vertex 0, vertex 1 sampai vertex K, yang dimana vertex 0, vertex 1 plus 1 itu adalah himpunan dari edge. Nah, kita lihat di sini kan, untuk vertex ICFGH, ICFGH itu bernilai 4 path-nya. Kenapa 4? Kita hitung kan, ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan untuk AB itu bernilai path-nya 1. Kemudian ada cycle. Cycle ini ada suatu path yang diawali dan diakhiri dengan vertex yang sama. Misalkan kayak I, C, F, G, I. Nah, ini disebut dengan cycle. Dia diawali dengan I dan diakhiri juga dengan I. Kemudian ada spanning tree. Spanning tree adalah suatu subgraph G, yang dimana subgraph adalah graph lain yang dihasilkan dari graph G yang berupa tree yang tidak ada cycle dan harus memuat semua vertex dengan jumlah edge yang paling minimum. Nah, untuk minimum spanning tree, itu yang pertama ada problem instance-nya. Yang dimana graph G yang berbobot dan dia non-negatif.
feasible solution-nya itu mencari spanning tree apa saja. Kemudian object function itu menghasilkan graph T yang merupakan spanning tree dari G lalu ke CT sama dengan jumlah dari CE-nya membentuk tree. Kemudian optimal solution itu minimum spanning tree. Optimal solution ini yang didapatkan tujuan yang untuk kita mendapatkan minimum spanning tree-nya. Untuk menyelesaikan masalah optimasi bisa menggunakan degree di idea. Semua edge atau baris dari graph G dapat ditambahkan ke tree selama itu tidak menciptakan cycle. Proses tersebut akan berhenti ketika kita membentuk spanning tree. Nah, kemudian untuk menyelesaikan spanning tree ini ada dua metode. Yang pertama itu Kruskal algoritma. Ini mengurutkan edge dari bobot paling rendah sampai ke tinggi dan diambil dari yang paling rendah. Membentuk spanning tree. Terus yang kedua itu prim algoritma. Ini dimulai dari vertex tertentu yang dimana vertex tersebut dengan bobot yang terkecil. Langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini kita contoh Kruskal algoritma, di mana di sini ada suatu graph-nya yang akan kita selesaikan. Nah, gimana kan Kruskal itu dimulai dari edge yang paling terendah. Berarti edge paling terendah itu kan 1. Jadi dari V1 ke V4. Nah, setelah 1, nah ini juga 1 kan, ini juga 1. Berarti V6, V7 juga. Setelah itu, setelah nilai 1 berarti nilai 2. V1 ke V2. Terus nilai 2 juga ada di V3 dan di V4. Nah, setelah nilai 2 itu nilai 3. Tetapi nilai 3 ini tidak kita buat di Kruskal. Karena apa? Karena jika kita buat nilai 3 V2 ke V4 ini akan membentuk cycle. Kan Kruskal itu tidak akan membuat cycle. Jadi nilai 3 kita lewatkan, terus nilai 4. Nah, untuk nilai 4 itu ada V1, V3, dan V4, V7. Yang kita ambil itu V4 dan V7 karena dia tidak membuat cycle. Sedangkan V1 dan V3 itu dia akan menciptakan cycle. Setelah nilai 4 itu nilai 5. Nah, nilai 5 ini tidak kita ambil karena dia akan membentuk cycle kan. Jadi kita lewatkan terus nilai 6. Nah, nilai 6 kita ambil karena dia tidak menciptakan cycle. Kemudian nilai 7. Untuk nilai 7 itu tidak kita ambil karena dia menciptakan cycle. Nilai 8 juga menciptakan cycle. Dan 10 juga nilai 10 juga menciptakan cycle. Sehingga kita jumlahkan nilai spanning tree-nya yaitu 2 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 6 sama dengan 16. Berarti cost dari MST-nya sama dengan 16. Yang kedua itu ada prim algoritma. Nah, untuk prim algoritma itu kita mulai dari vertex yang bobot paling terkecil. Nah, kita mulai dari V1. Nilai V1 ini bobot paling terkecil itu ke V4 itu 1. Berarti kita ambil tuh V1 ke V4. Tuh. Nah, setelah itu untuk dari V1 ini juga nilai bobot yang terkecil juga ke V2. Nilai 2 kan. Nah, jadi kita ambil nilai 2. Nah, setelah didapat untuk ke V2 kan. Nah, setelah V2 ini ada. Nah, untuk nilai 2 juga di V4 ini. Setelah itu di V2 ini, setelah nilai 2 kan ada nilai 3 dari V2 ini. Nah, dia tidak diambil karena akan menciptakan cycle. Kemudian kita lihat lagi V1 ini bisa V1 ini ke V3 itu nilai 4. Nah, dia tidak menciptakan cycle. Namun, kita lihat lagi. Untuk nilai V3 ini, dia bisa ke V1 ke V4. Sedangkan dia ke V4 itu bernilai 2. Berarti kita ambil nilai 2 daripada nilai 4. Nah, setelah itu, kan sudah
setelah nilai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3-nya tidak, 4 sini tidak, berarti nilai selanjutnya itu nilai 4. Kita mulai dari V4 kan. Nah, kita mulai dari V4 yang bisa diambil itu ke V7. Nah, sudah kita dapat V4 ke V7, setelah itu dari V4 kita ke V5 selanjutnya. Nah, V4 ke V5 itu nilainya 7, sedangkan V5 ini bisa ke V2, V4, V7. Dengan bobot yang terkecil itu 6 kan ke V7, berarti yang diambil bobot 6. Nah, setelah itu V5 tidak bisa lagi kan ke V2 atau ke V4, karena dia akan menciptakan cycle. Setelah itu kita ambil ke V6. Nah, V6 ini dapat ke V3, V4, V7. Yang bobot terkecil itu ke V7, yaitu 1. Setelah didapat semua, kita cari cos-nya. Kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 2, tambah 4 tambah 1, tambah 6. 16. Selanjutnya kita masuk ke materi complexity theory. Complexity theory adalah suatu masalah yang sudah lama di compressed science yang belum ada solusi pastinya. Nah, ini itu mengenai P versus NP. P problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusan dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Contohnya, persoalan mencari sebuah nilai di dalam sebuah larik adalah P problems. Nah, semua persoalan keputusan yang telah ditemukan algoritma dalam waktu polinom termasuk ke dalam P problems. NP problems, NP itu singkatan dari non-deterministic polynomial. Non-deterministic polynomial time algoritma adalah algoritma non-deterministic di mana tahap verifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial. NP problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministic dalam waktu polinom. Kebanyakan persoalan keputusan adalah NP. Nah, di sini ada cara untuk menyelesaikan masalah NP complete. Yang pertama itu kita memecahkan contoh tertentu dari masalah NP complete yang tidak terlalu sulit. Yang kedua, jika kita tahu ada masalah NP complete, maka kita tidak selalu menemukan algoritma yang menjamin penyelesaian setiap contoh masalah dalam waktu polinomial. Kasus-kasus tertentu dari masalah NP complete diketahui diselesaikan dalam waktu polinomial. Ketika sebuah instance dari kasus diselesaikan, beberapa atribut dari instance mungkin berguna untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Yang kedua, jika kita lebih tertarik untuk merancang algoritma untuk menyelesaikan NP complete secara umum, yang tidak hanya contoh tertentu, kita harus memperhatikan bahwa di antara algoritma non-polinomial, ada yang lebih baik dari yang lain, seperti omega 1 pangkat n menuju omega 2 pangkat n atau omega n faktorial. Nah, dalam hal ini, backtracking adalah teknik yang paling cocok untuk menyelesaikan NP complete. Nah, yang ketiga, coba temukan algoritma pendekatan yang merupakan waktu polinomial. Algoritma ini akan memberikan solusi yang layak atau feasible solution dengan nilai kesalahan certain relatif tertentu dibandingkan dengan solusi optimal. Contohnya masalah yang penjadwalan multiprosesor yang dapat didekati menggunakan greedy dengan kesalahan maksimum sama dengan 1/3. Sekian penjelasan materi kuliah desain, analisis, dan algoritma dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.